Baik, mari kita mulai pertemuan ini. Saya akan seperti biasa memimpin kita dalam doa. Setelah itu kita akan mendengar pembacaan Injilnya oleh Pak Antonius. Kemudian saya akan menjelaskan teks Injil sesuai dengan di screen yang saya akan tampilkan. Kemudian diakhiri dengan sesi sharing dan tanya jawab. Dan ditutup dengan doa penutup dan juga berkat untuk kita semua. Baik, mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, syukur padamu untuk semua anugerah yang Engkau berikan pada kami. Malam hari ini kami bertemu lagi melalui Zoom meeting ini untuk merenungkan Injil yang besok akan kami dengar dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-30. Engkau mengajar kami untuk bisa mengasihi Engkau lebih dari segalanya dan mengasihi sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Semoga cinta kasih betul-betul menjadi identitas untuk kehidupan kami sebagai pengikut-Mu. Tuhan, dan sertailah kami dalam pertemuan pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya akan share screen. Oke, apakah bisa melihat screen-nya? Dan Pak Antonius, silakan buka dulu mikrofonnya. Pak Antonius, mikrofonnya dibuka. Oke. Baik. Pastor. Sebelum Pak Antonius membaca teks Injilnya, saya akan mulai dengan sebuah pengantar dulu. Jadi, besok kita akan masuk ke hari Minggu biasa yang ke-30. Ya. Jadi, tinggal sesaat lagi, ya, beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun liturgi kita. Maka bacaan-bacaan Injil pada hari Minggu-minggu ini akan membantu kita seperti kita menuju ke puncak sebuah gunung. Nah, minggu yang lalu kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan Yesus mengajar para murid untuk bisa memberikan yang menjadi hak kaisar dan memberikan diri mereka seutuhnya kepada Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Nah, pada hari Minggu ini kita akan merenung lebih dalam lagi satu jati diri kita sebagai pengikut Kristus, yaitu soal cinta kasih. Nah, mari kita dengar dulu bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Pak Antonius. Silakan Pak Antonius. Baik. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Ibu Bapak sekalian, pada hari Minggu yang lalu ya, kita mendengar bagaimana orang-orang itu datang dan mau menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Saya menjelaskan minggu yang lalu bahwa ketika itu Yesus sudah berada di Yerusalem dan ada banyak persoalan yang muncul di Yerusalem. Hal pertama yang harus Yesus tunjukkan adalah dia mau mewujudkan kerajaan Allah yang dia bawa ke dunia ini. Dan
Hal kedua yang menjadi persoalan bersama waktu itu adalah bahwa Palestina itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi, para penjajah Romawi. Maka salah satu hal yang krusial waktu itu adalah tentang pajak. Orang-orang kecil juga dibebani pajak. Maka tentu saja pajak ini menjadi persoalan yang besar. Orang-orang Farisi tidak berani sendiri datang pada Yesus. Tapi mereka menggandeng orang-orang Saduki dan juga orang-orang yang mendukung Herodes. Mereka datang dan menjerat Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Dan ternyata maksud mereka untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan itu, Yesus justru kembali memukul mereka KO. Karena apa? Yesus yang menjerat mereka. Ketika dia mengambil koin dan bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa? Dan ternyata gambar dan tulisan Kaisar. Maka Yesus mengatakan, kalau begitu berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Kembalikanlah yang punya Kaisar. Kembalikanlah yang punya Allah. Nah, ini adalah cara Yesus membungkam ya mulut dari orang-orang yang pada waktu itu bersatu, musuh yang menjadi satu, yaitu kaum Farisi, orang-orang Herodian, dan juga orang-orang Farisi. Nah, hari ini kita akan mendengar kelanjutan dari kisah Injil hari Minggu yang lalu, bahwa setelah Yesus berhasil membungkam orang-orang Saduki yang bertanya tentang bolehkah membayar pajak atau tidak bersama orang-orang Farisi dan kaum Herodian, mereka lalu mencari jalan bagaimana untuk bisa menjatuhkan Yesus ya. Maka mereka mulai datang lagi kepada Yesus ya. Dan mereka ya bersama kaum Farisi dan orang-orang Saduki, mereka coba untuk melawan Yesus dengan pertanyaan yang juga sangat penting ya. Nanti sementara kita akan lihat, tadi kita sudah dengar dalam bacaan Injil. Jadi bagian pertama dari perikop Injil kita berupa pertanyaan, tapi pertanyaan untuk mencobai. Tidak seperti minggu yang lalu, itu untuk menjebak atau untuk menjerat. Tapi yang ini pertanyaannya beda. Pertanyaan pencobaan dari orang-orang Farisi kepada Yesus. Kemudian bagian yang kedua adalah jawaban Yesus. Jawaban Yesus juga kelihatan lebih bersifat sebuah pengajaran daripada sebuah polemik. Yesus tidak mau berpolemik. Karena ketika dia menjelaskan tentang hukum yang terutama, ya, dia harus menjelaskan itu karena kasih itu adalah jati diri dari Yesus sendiri. Maka intinya ya, inti jawaban dari Yesus adalah gabungan dari dua perintah dalam hukum Taurat, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan penilaiannya adalah apa? Bahwa antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, disinilah menjadi gantungan untuk hukum Taurat. Hukum Taurat bergantung di sana. Nanti sebentar saya akan bicarakan bahwa ada 600-an ya, hukum yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka mau kira-kira singkatnya itu seperti apa supaya bisa dilakukan dengan baik. Konteksnya apa? Perikop Injil yang hari Minggu ini kita dengar. Ini adalah sebuah pertanyaan terakhir dari para pemimpin Yahudi di dalam bait Allah untuk mencoba Yesus. Kita lihat ya, mulai dari Injil Matius bab 21 ayat 23, mereka sudah mulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mencoba Yesus. Tapi semuanya gagal total. Yesus selalu mematahkan ya pertanyaan-pertanyaan mereka. Bahkan Yesus memberikan pada mereka seperti teka-teki kepada mereka. Maka di sini saya menulis Yesus malah membalikan serangan kepada mereka. Kita bisa baca dalam Injil Matius bab 21 ayat 18 sampai bab 22 ayat yang ke-14. Nah, dengan teka-teki tentang Mesias ini, dia mengatakan dia adalah anak Daud, bahkan Daud sendiri menyapa dia sebagai tuannya. Maka semua kejadian ini, rentetan kejadian ini, itu ya terjadi pada saat sebelum Yesus ditahan.
Kita akan lihat ayat per ayat. Ya. Di ayat yang ke-34 tadi, kita dengar tentang orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi itu salah satu partai yang ada pada zaman Yesus di kalangan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Farisi ini selalu tampil beda. Ya. Mereka selalu berusaha untuk bisa berlaku seolah-olah jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang lain. Selain orang-orang Farisi, kita kenal ada para pemimpin agama Yahudi, para ahli Taurat yang terkenal. Ya. Kemudian kita juga bertemu dengan orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki ini terkenal karena mereka itu tidak percaya pada kebangkitan. Kemudian ada kaum Herodian, di mana kaum Herodian ini mereka adalah pendukung-pendukung dari Herodes Agripa. Ya. Nah, sebenarnya di antara mereka itu relasi kurang begitu bagus. Tetapi karena mereka punya satu musuh yang sama, yaitu Yesus, maka orang-orang Farisi yang sebenarnya bertolak belakang dengan kaum Saduki, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul juga ada, ya, kita lihat bahwa mereka karena punya musuh yang sama yaitu Yesus, lalu mereka menjadi sahabat. Ya, jadi biasa juga terjadi. Ya, kalau Anda memiliki satu musuh yang sama, maka biar Anda berbeda filosofi, Anda akan tetap bersahabat karena punya satu musuh yang sama. Nah, orang-orang Farisi dan kaum Saduki atau orang-orang Saduki juga sama. Karena apa? Sama-sama dibungkam oleh Yesus ketika bertanya tentang apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Kemudian di ayat yang ke-35 dikatakan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat. Memang dalam teks naskah kuno ya, itu tidak ada petunjuk yang jelas bahwa yang akan bertanya kepada Yesus adalah seorang ahli Taurat. Tapi karena kita lihat di Markus, Injil yang paling tua, Injil Markus, kemudian juga di Injil Lukas, mereka sama-sama menyebut ya seorang ahli Taurat, maka kita katakan saja seorang ahli Taurat yang datang dan bertanya kepada Yesus. Ya. Nah, ciri khas dari orang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama itu memang cukup agresif. Ya. Sifat orang ini, saya katakan dia agresif, ya, karena memang dia berusaha untuk mau balas dendam karena sudah dibungkam, maka dia mau pingin untuk bisa balas dendam kepada Yesus. Ya, itu kita lihat di ayat ke-35 tadi. Dan pertanyaan juga berubah sebuah cobaan. Bagaimana dia mencoba Yesus atau mau menjebak Yesus lagi? Nah, di ayat ke-36 dia menyapa Yesus sebagai guru. Ya, kita lihat ini adalah sapaan dari khas orang Yahudi. Mereka menganggap Yesus itu juga punya kelompok dan dia adalah seorang rabi, ya, rabi, ya, seorang guru. Dan karena Yesus juga punya murid-murid. Sama juga dengan orang-orang Yahudi ketika kalau menjadi rabi atau guru pasti punya murid-murid, pasti punya komunitas. Kita juga lihat dalam Injil Matius bab 22 ayat yang ke-16. Kemudian di ayat yang ke-36, ayat yang sama, ya, pertanyaan adalah, perintah manakah yang paling utama? Nah, kalau di Injil Markus, kita coba lihat paralelnya Injil Markus, tapi juga nanti bisa dilihat di Injil Lukas. Ya, ahli Taurat itu mempertanyakan perintah yang pertama. Dia tidak omong tentang perintah yang utama, ya, tapi perintah yang pertama. Kalau di Injil Matius, perintah yang terutama, ya, beda, ya. Markus bicara perintah yang pertama, Matius bicara tentang perintah yang terutama. Nah, kalau di Injil Markus, ya, ketika penginjilnya bertanya, orang Farisi itu bertanya, perintah pertama, ya, maka Yesus langsung menjawab, ya, mengasihi Allah, kemudian dilanjutkan dengan mengasihi sesama. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian sepadan dengan mengasihi sesama manusia. Kalau di Injil Matius, tadi saya katakan, dia tidak omong perintah yang pertama, tapi perintah yang utama. Atau bisa dikatakan perintah yang terutama.
Kenapa disebut perintah yang terutama? Karena ini yang menjadi perdebatan dari para guru Yahudi, para ahli Taurat. Kenapa mereka memperdebatkan? Nah, saya katakan di sini, karena di dalam agama Yahudi, mereka mengenal yang namanya ada 613 ketetapan. Di mana 613 itu diumpamakan dengan semua bagian organ tubuh manusia. Itu jumlahnya 613. Oleh karena itu ketika mereka kalau berdoa di tembok ratapan sampai sekarang, kalau mereka berdoa mereka pegang kitab suci, dan ketika berdoa mereka harus bergerak, ya, gerakannya seperti ini. Ya. Kenapa? Kalau berdoa harus seluruh tubuh 613 bagian ini harus terarah kepada Tuhan, pada Yahweh. Ya, itu. Nah, mereka juga membagi dari 613 itu, ketetapan itu, ada 248 perintah yang positif. Artinya apa? 248 perintah positif itu sifatnya imperatif kategoris. Artinya apa? Mau tidak mau, harus mau. Mau tidak mau, harus lakukan itu. 248 perintah positif. Bayangkan ya, 248 ya. Lumayan, banyak. Kemudian masih ada 365 larangan. Nah, ingat, 365 itu berarti setiap hari ada satu larangan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Jadi 248 tambah 365 sama dengan 613. Bayangin 613 ketetapan, di mana 248 yang positif dan 365 yang larangan. Orang Yahudi harus melakukan itu. Dan tentu berat. Maka ini menjadi perdebatan. Kenapa 613? Kenapa 248 positif dan 365 larangan? Kenapa kita tidak buat menjadi singkat saja? Biar mudah dihafal, mudah diingat, dan orang bisa lebih cepat melakukannya. Nah, pada tahun 20 sebelum Masehi, ada seorang rabi di Israel yang terkenal, namanya Rabi Hillel. Rabi Hillel itu memberikan hukum emas yang itu kiranya nanti juga diikuti oleh Yesus. Kalau kita membaca Injil Matius, ya, dalam sabda di bukit, ada hukum emas atau aturan emas, the golden law. Bunyinya begini, apa yang Anda tidak mau terjadi pada Anda, jangan lakukan itu kepada sesama Anda. Apa yang Anda tidak mau terjadi pada Anda, atau tidak mau orang melakukan itu pada Anda, maka janganlah Anda lakukan itu kepada sesama Anda. Itu adalah hukum emas yang disampaikan oleh Rabi Hillel tahun 20 sebelum Masehi. Nah, itu yang juga dipegang oleh kalangan para rabi. Daripada 613, mungkin yang dikatakan Hillel ini lebih simpel, bisa dilakukan saja itu. Maka ini menjadi perdebatan. Maka mereka juga datang dan bertanya kepada Yesus, hukum yang terutama itu apa ya dari hukum Taurat? Ayat yang ke-36. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu ayat ke-37 itu bagian kedua dari teks kita, berupa jawaban dari Yesus. Jawaban Yesus itu bukan hal yang baru. Dia juga mengambil dari kitab Ulangan bab 6 ayat yang ke-5. Hanya saja di sini Yesus tidak memulai dengan kata Shema Yisrael. Ya, dengarlah Israel. Tapi dia langsung dengan mengatakan, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Sebenarnya siapakah Adonai Elohim? Siapakah Tuhan Allah itu? Tuhan Allah, Adonai Elohim, adalah Dia yang Anda sembah dalam peribadatanmu. Nah, orang-orang Yahudi itu sampai sekarang, itu setiap bangun pagi, yang mereka harus ucapkan pertama sebagai kredo mereka, atau doa utama mereka adalah kitab Ulangan bab 6 ayat 5 ini. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Jadi itu yang mereka selalu ulang setiap hari, ya.
diulangi terus-menerus, dan itu berlangsung turun-temurun. Maka Yesus ketika ditanya, hukum manakah yang terutama? Dia tidak membuat sebuah teori yang baru. Tapi dia mengambil pengalaman rohani yang sudah mereka punya. Tapi mereka tidak menyadari itu. Dan Yesus coba untuk membaharui cara berpikir mereka. Mindset mereka itu, ya, dia coba arahkan supaya bisa lebih jelas. Maka dia tidak ambil yang sesuatu dari luar, tapi dia ambil sesuatu yang mereka sudah tahu. Dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5 ini. Kemudian ayat yang ke-37, kita dengar, dengan segenap hatimu. Mengasihi Allah itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu. Nah, hati, jiwa, dan akal budi. Sebenarnya 3 hal ini memang beda, tapi menunjukkan satu hal yang sama. Yaitu apa? Menggambarkan jati diri manusia. Kalau bicara tentang hati, itu bicara tentang totalitas hidup dari manusia. Jadi jati diri manusia itu dilihat dari totalitas hidupnya, hatinya, jiwanya, akal budinya. Apakah dia mampu mengasihi atau tidak? Apakah cara dia berpikir itu menunjukkan bahwa dia mampu untuk mengasihi atau tidak? Apakah jiwanya itu baik atau tidak? Dalam observasi kita setiap hari, kita juga bisa mengatakan itu. Tidak perlu belajar psikologi. Cukup dengan mengobservasi, kita bisa tahu orang itu baik atau jahat. Ayat yang ke-38. Yesus mengatakan, inilah perintah yang terutama. Kemudian ditambah, dan pertama. Tadi saya sudah membuat perbedaan antara Injil Matius dan Injil Markus. Markus bilang perintah yang pertama. Ya. Matius bilang perintah yang terutama. Dan Yesus mengatakan perintah yang terutama dan pertama. Terutama dan number one. Yesus menggabungkan kata utama dan pertama. Artinya apa ini? Pertama dan utama artinya pokoknya paling penting. Titik. Paling penting. Kemudian di ayat yang ke-39, perintah yang kedua, yang sama dengan yang pertama. Yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Allah atau Elohim atau Yahweh bukan Allah secara filosofis. Bukan itu. Tapi yang digambarkan atau yang mau dikatakan oleh Yesus, identitas Allah di sini adalah Allah sebagai penuntun bangsa Israel. Kan dia lagi bicara dengan orang-orang Israel. Allah penuntun bangsa Israel. Allah yang mengasihi manusia. Allah yang menyelamatkan manusia. Dan kalau Allah itu mengasihi manusia, manusia juga harus mengasihi Allah. Dan Allah itu tidak kelihatan. Maka mengasihi Allah itu menjadi nyata dengan mengasihi sesama. Tapi ditambahkan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Logikanya sangat sederhana, tapi sangat komplit. Manusia mengalami kasih Allah. Maka manusia harus mengasihi Allah. Tetapi manusia juga harus mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi ini dua hal yang ya bisa menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau Anda mengasihi Allah, Anda juga harus mengasihi sama. Tapi Anda mengasihi sama seperti Anda mengasihi diri Anda. Kemudian di ayat yang ke-39 juga, ya, dikatakan, ya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu diambil, Yesus juga tidak mengambil hal yang baru. Dia juga mengambil dari kitab Imamat, bab 19 ayat 18. Mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kalau Anda mengasihi sama dengan mengasihi sama satu takaran seperti ini, itu juga yang sama yang harus Anda lakukan untuk diri Anda. Ya, kalau untuk diri Anda seperti ini, ya kepada sama juga seperti itu. Nah, ini memang sangat luhur dan sangat Kristiani. Lalu di ayat yang ke-40, ya, Yesus mengatakan, pada kedua perintah ini tergantung seluruh hukum Taurat. Tergantung seluruh hukum Taurat. Bayangkan, 613, Yesus ringkaskan hanya dalam 2. Bahkan dia mengatakan,
Hukum Taurat itu tergantung pada mengasihi Allah dengan seluruh totalitas hidup kita dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan Yesus mengatakan, kedua perintah ini paling sentral dan dasariah. Paling sentral. Nah, lihatlah bahwa begitu luar biasanya. Ya. Yesus coba untuk kali ini bukan membungkam mereka sekali lagi, tapi mengajar mereka. Dalam konteks kerajaan Allah, Yesus mau membangun pemahaman pada mereka bahwa kerajaan Allah itu adalah sebuah kerajaan kasih. Dan kasih itu menjadi nyata dengan mengasihi Allah yang merajai segalanya dan mengasihi sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, lalu amanatnya bagi kita, ya. Setelah kita mendengar penjelasan perikop yang singkat ini, ya, saya melihat ada beberapa hal yang saya angkat di sini. Pertama, bagi saya, pertanyaan orang-orang Farisi masih aktual, masih penting. Hukum mana atau perintah mana yang terutama dalam hukum Taurat? Perintah yang terutama. Pertanyaan ini bagi saya, sekali lagi, pertanyaan orang Farisi ini, itu pertanyaan yang masih aktual. Kita mengatakan masih aktual karena apa? Kita masih punya hukum Taurat dalam Alkitab. Kita membaca itu dalam kitab Perjanjian Lama. Kita membaca juga kutipan-kutipan itu dalam Injil yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi kita juga sadar diri bahwa kita juga punya hukum gereja. Kita punya 10 perintah Allah dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi kita juga punya 5 perintah gereja. Nah, hanya 5 perintah gereja saja orang lalai untuk melakukannya. Bahkan, ya, orang juga malas tahu tentang 5 perintah gereja ini. Who cares dengan 5 perintah gereja? Nah, sungguh-sungguh orang Katolik memang seperti itu. Kita juga masih punya perintah dari negara, undang-undang, ya. Ada omnibus law segala itu, ya. Dari perintah negara juga jauh lebih banyak dari 613 yang dimiliki oleh orang Yahudi. Maka begitu banyaknya ada 5 perintah gereja, ada hukum gereja, hukum kanon, waduh banyak sekali, ya. Kemudian masih undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, terlalu banyak. Maka pertanyaan juga sama, apa yang lebih penting dari semua ini? Kita akhirnya bisa sama seperti seorang ahli Taurat yang bertanya, ya, seorang ahli Taurat yang mungkin itu adalah orang Farisi. Dari kalangan Farisi yang bertanya, hukum yang terutama itu apa? Dari 613 itu. Kiranya ada yang lebih singkat yang mudah dihafal, mudah diingat. 613 saja, Yesus ringkas dalam 2 perintah yang terutama itu. Kita punya hukum gereja, hukum kanon, banyak sekali. Belum undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah, lebih banyak lagi. Maka sekali lagi, apa yang lebih penting dari semua ini? Dan saya yakin bahwa kita semua akan sepakat. Jawaban kita akan sama dengan yang dikatakan Yesus. Intinya adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, seperti kasih kepada diri kita sendiri. Lalu hal yang kedua adalah, kasih adalah perintah yang terutama sebagai jawaban. Ya, jawaban yang tepat. Kenapa? Coba kita lihat di Injil Matius bab 5 ayat 43. Yesus mengatakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, musuh dikasihi. Dan itulah Yesus. Jadi kasih itu adalah perintah yang terutama karena apa? Untuk menjawab segala sesuatu yang bagi kita itu sulit untuk bisa kita lakukan. Musuh kita kasih loh. Siapa yang berani mengasihi musuhnya? Tapi itulah yang diharapkan oleh Yesus pada kita. Kita sungguh Kristiani kalau kita mengasihi musuh-musuh kita. Maka besok itu, perintah mana yang terutama? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Musuh sekalipun harus dikasihi. Yang ketiga,
kasih kepada Allah dengan hati yang tidak terbagi. Dari semua kemauan, semua kerinduan, semua emosi, semua pikiran terarah kepada Allah. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, maka semuanya harus terarah. Mata kita itu tertuju kepada Allah. Mataku tertuju padamu. Apakah kita punya mata itu tertuju kepada Allah? Ya. Jadi, kalau kita mengatakan kasih kepada Allah dengan hati yang tidak terbagi, maka ini semua kemauan kita, semua kerinduan kita, semua emosi kita, semua pikiran kita itu terarah kepada Allah. Satu lagi, perintah kasih kepada sama. Kita mengasihi sesama, tidak boleh kalah dengan kasih bagi diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, itu juga yang harus kita lakukan kepada sama kita. Saudara-saudari, ibu bapak sekalian, kasih kepada sama ini challenge besar untuk kita di masa pandemi ini. Apakah di masa pandemi ini kita masih punya kemampuan untuk bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Di sebuah komunitas yang saya menjadi moderator, kita punya satu gerakan, namanya gerakan 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya gerakan Yesus. Tapi kita coba untuk menerjemahkan dengan sederhana dalam komunitas yang saya menjadi moderatornya. Dan ini adalah kali ke-8 dalam masa pandemi ini, kami di komunitas itu ya, berusaha untuk berbagi, berempati dengan orang-orang lain. Mereka yang tukang ojek, ya, mereka yang pemulung, juga di lingkungan-lingkungan yang sangat minim, dan keluarga-keluarga lain yang sangat membutuhkan. Gerakan 5 roti dan 2 ikan lalu menjadi sebuah gerakan yang saya rasa 8 kali kami berjalan bersama. Itu sangat luar biasa. Saya hanya menghimbau kepada teman-teman di komunitas itu, saya mengatakan, ini kita punya gerakan kasih, 5 roti 2 ikan, itu sebuah gerakan Yesus loh. Jadi, yang kita tunjukkan adalah kasih kepada sesama secara total. Apa yang kita makan, itu juga yang harus dimakan oleh mereka. Dan kita membagi nasi-nasi bungkus, bahkan terus terang, yang dimakan oleh mereka jauh lebih enak dari yang kita makan di rumah sendiri. Tapi saya mengatakan pada teman-teman di komunitas, itulah kasih yang sesungguhnya. Mereka harus makan lebih baik daripada kita makan. Itu kasihlah sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Coba ini menjadi sebuah gerakan yang hebat. Di komunitas yang tangani, saya moderatornya, sudah 8 kali. Target kita sampai 10 kali. Nanti kalau kami capek, ya, dan para penderma capek, mungkin kami istirahat sebentar, tapi ini menjadi sebuah gerakan yang tetap berlanjut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kasih adalah segalanya. Kalau kita bicara tentang kasih kepada Allah, kita bicara tentang kasih kepada sama, Yesus mengatakan hukum Taurat itu tergantung pada kedua perintah ini. Perintah yang terpenting, terutama. Maka kasih adalah segalanya. Kenapa kasih adalah segalanya? Karena Allah adalah kasih. God is love. Dio e amore. Ya, Allah adalah kasih. Maka kalau Allah adalah kasih, kita juga harus mengalami Allah dalam kehidupan kita. Mengalami Allah sebagai kasih. Ibu Bapak sekalian, maka hari Minggu biasa yang ke-30 ini memanggil kita untuk belajar mengasihi dari Allah. Kita mengasihi Allah secara total, jangan setengah-setengah. Kita mengasihi sesama manusia secara total, jangan setengah-setengah. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kita perlu melihat apakah kita mengasihi Allah secara total atau tidak? Apakah kita
sungguh-sungguh ya memberi diri kepada Allah. Karena saya boleh mengatakan bahwa ternyata dalam masa pandemi banyak orang karena tidak pergi ke gereja, atau banyak orang karena kehilangan keluarga, Allah itu menjadi musuh yang tidak dikasihi. Allah tetap mengasihi kita. Pernahkah kita menyadari kita boleh tidur malam, tidak ingat apa-apa, tapi darah tetap mengalir, kita tetap bernapas. Semua itu karena kasih dari Allah. Pernahkah Anda mensyukuri hidupmu di hadirat Tuhan yang menciptakanmu? Maka kasih adalah segalanya. Saya selesai dengan pengajaran dan saya Nah, setelah saya memberi pengajaran ini, kesempatan sekarang adalah kepada Ibu Bapak sekalian, mungkin ada yang mau sharing, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, siapa yang mau mulai? Silakan berbicara. Ini ada Qshen. Qshen sudah menghidupkan mikrofonnya. Kalau gitu, Ibu tutup mikrofonnya. Nanti ada kamu bertanya, silakan tanya saja, Bu. Tanya. Terima kasih Romo atas undangannya ini. Ya. Saya senang mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Romo. Saya merasakan bahwa Allah itu begitu baik ya Romo dalam hidup saya. Dan apa yang dikatakan tadi oleh Romo itu benar-benar saya rasakan sendiri. Bahwa Tuhan itu begitu luar biasa menurut apa yang saya alami gitu Romo. Yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau seandainya menurut agama, menurut orang Yahudi ya para menurut orang Yahudi ada 638 itu begitu banyak ya Romo. Kadang-kadang apakah bisa dihitung gitu segala perbaikan ke segala apa yang tadi itu yang 400 lebih gitu ya. Ada 248 itu larangan positif ya, dan 365 itu larangan. Ya betul. Nah itu kadang-kadang bagi saya rasanya berat ya kalau ngitung ke sana ya Romo. Karena larangan dan ya kalau saya sih nggak kalau bisa sih ingin melakukan yang baik-baik saja lah Romo. Soalnya kalau ingat ke sana bingung. Itu aja Romo. Iya, begini Ibu. Kalau itu punyanya orang Yahudi ya. Punya orang Yahudi. Jadi mereka itu punya list, punya daftar. Nah, daftar yang menjadi perintah yang harus dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau itu ada sekitar 300 setiap hari satu larangan. Mereka sudah punya list yang panjang. Jadi seorang Yahudi tulen itu dia betul-betul harus tahu ya. Kayak kita dua bapak kami salam Maria kita harus tahu. Demikian juga mereka. Mereka punya daftar yang sudah ada dan mereka harus melakukan itu. Ya. Kemudian perintah-perintah yang positif yang harus mereka lakukan itu juga mereka pegang teguh. Ya. Jadi saya katakan di bagian terakhir saya mengatakan apa yang ditanyakan oleh seorang ahli Taurat itu adalah sebuah pertanyaan yang masih aktual sampai saat ini. Apa? Kalau orang-orang Yahudi itu hanya punya 613, itu saja Ibu mengatakan lumayan berat ya. Sadar tidak? Punya kita jauh lebih dari itu. Dari kita punya 5 perintah gereja saja kita lupa. 5 perintah gereja ini gimana ya? Ya. Untuk melakukan saja orang masih pikir-pikir gimana bisa melakukan ini 5 perintah gereja. Hanya 5. Tapi kita jangan lupa, kita punya hukum gereja, hukum kanonik yang mengikat seluruh gereja, baik umat maupun gembalanya. Itu jauh lebih dari 613 yang ada. Dan hukum gereja saja, kami para Romo itu belajar
4 semester. Kalau tidak bisa ditabiskan jadi imam. Jadi harus lulus hukum gereja. Ya. Dalam hukum gereja banyak hal. Salah satu misalnya khusus tentang perkawinan. Wah, kami harus tahu. Karena nanti misalnya kalau ada kasus perkawinan tentu seperti ini, kira-kira tindak lanjutnya bagaimana? Kalau ada perceraian tidak boleh, tapi bagaimana gereja menyikapi itu? Ya, ada anulasi perkawinan, ada ini, ada itu. Jadi semua diatur dalam hukum gereja dan itu banyak sekali. Belum dari pemerintah, dari negara. Ya, dari negara juga. Waduh, Omnibus Law itu berapa yang lagi orang demo-demoin Omnibus Law, banyak sekali. Ya, jadi sudah melampaui 613. Itu saja kita semua kepala pening. Ya. Nah, tapi yang penting di sini adalah apa yang menjadi jawaban dari Yesus. Inti dari semua hukum adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, Allah, kasih kepada sama. Itu semuanya diringkas di situ. Maka kita ya mengikuti ini. Bahkan Yesus memperkenalkan pada kita Allah yang kita imani adalah kasih. God is love. Itu. Jadi kalau Allah adalah kasih, lalu tadi bagian terakhir yang saya katakan, segala-galanya adalah kasih. Ya, segalanya adalah kasih. Itu Ibu. Terima kasih Romo. Ya. Silakan, ada lagi? Iya, Ibu Ratna, silakan. Mikrofonnya dibuka dulu, Bu. Oke. Masih mengenai kasih. Ya. Romo, masih mengenai kasih. Ya, ya. Ya, masih mengenai kasih, Romo. Romo. Iya, saya dengar. Dengar. Oke, kasih pada Tuhan mungkin kita nggak ragu ya. Nggak ragu 100% mengasihi Tuhan. Tapi kalau pada sesama, kita mengasihi dia benar sungguh. Peduli, lain dan sebagainya. Tapi dia sering menyakiti hati itu bagaimana? Sudah? Tapi yang dikasihi oleh kita, orang yang dikasihi oleh kita, siapa aja, tapi lebih sering menyakiti begitu. Bagaimana tuh? Apa kita masih harus mengasihi orang itu atau bagaimana? Oke. Jawabannya itu tadi dalam teks, dalam layar, ada satu. Jawabannya adalah, silakan lihat Injil Matius bab 5 ayat 43. Yesus dalam khotbah di bukit, itu mengatakan begini, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ini kita belajar, ya, kita belajar sendiri dari Yesus. Yesus ketika dia di atas salib, ya, dia bahkan mengatakan tentang pengampunan kepada para algojo. Ya. Kata pengampunan ini sebanding dengan kata kasih. You itu algojo yang membunuh saya, tapi saya mengasihi Anda. Itu. Saya jadi teringat seperti yang saya pernah ceritakan. Tapi rasanya nanam. Saya pernah ceritakan seperti orang seperti Nelson Mandela. Nelson Mandela itu di penjara selama 27 tahun. Ya. Ketika dia keluar, lalu dia menjadi presiden, dia pergi mengunjungi penjara, dan ketika dia bertemu dengan sipir yang pernah memukul dia, dan ada bekas luka, dia tanya, kamu lihat bekas luka ini? Ya. Siapa yang melakukan? Saya. Ketakutan ya, si sipir itu. Dan si Nelson Mandela mengatakan, saya mengampunimu, saya mengasihimu, karena Tuhan saya mengajarkan seperti itu. Nelson Mandela ya. Tapi jangan jauh-jauh dengan Nelson Mandela. Kita punya seorang kudus yang modern. Santo Yohanes Paulus II. Beberapa hari yang lalu kita peringati. Yang lalu. Bagaimana Yohanes Paulus II itu dia ditembak oleh Mehmet Ali Agca, orang Turki. Dan setelah ditembak, kalau orang-orang biasa,
peduli amat mau pergi kunjung dia di penjara. Tapi Yohanes Paulus kedua pergi mengunjungi Mahmet Ali Akca dan dia mengasihi Mahmet Ali Akca. Dia mengampuninya. Ya. Orang kudus ini bahkan sudah ditembak, operasi selama 6 jam untuk keluar peluru dari perutnya. Tapi dia kemudian masih pergi cari. Yohanes Paulus kedua yang pergi cari. Kalau kita kan peduli amat, biar dia yang datang untuk minta maaf kan. Kalau kita seperti itu, biar dia sudah salah, dia yang datang minta maaf dong. Masa saya pergi minta maaf? Tapi Yohanes Paulus kedua tidak. Dia pergi mencari Mahmet Ali Akca di penjara dan dia memaafkan, dia mengasihi itu. Ya. Tadi itu Kristiani yang seperti itu. Ketika orang menyakiti kita, jangan tunggu. Silakan. Anda penggerak pertama, first approach ya, pendekatan pertama dari kita. Kita disakiti memang sakit, ya. Sakitnya di sini. Tapi apakah kita menunjukkan kekristenan kita dengan pergi mendekati si musuh itu dan mengatakan, I love you, saya mengasihi Anda. Itu sangat Kristiani. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi menganiaya kamu. Itu. Semoga. Baik Ibu. Semoga dipraktikkan dalam hidup. Siapa lagi? Pius, Pastor John. Ya, Om Pius, selamat malam. Ya, maaf kemarin, Jumat kemarin saya ada acara lain sehingga tidak sempat tidak apa-apa. bertemu. Pastor John, mencintai Allah yang tidak terbagi, itu hati yang tak terbagi. Dengan hati, jiwa, dan akal budi. Akal budi. Ini disebut sebagai sentral dan dasariah. Ya. Nah, ada satu pertanyaan dan satu semacam kesaksian. Yang pertama kesaksian bahwa di dalam pandemi COVID kemarin dan sekarang juga masih berjalan, itu saya terlibat di dalam beberapa komunitas untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID itu. Yeah. Di samping saya mendapat istilah bantuan dari beberapa pihak, secara pribadi juga harus mengeluarkan sesuatu untuk diberikan kepada mereka. Dan setelah itu terjadi, ini saya nggak tahu bagaimana, tetapi rasanya itu sangat luar biasa. Jadi plong, dan ini bahwa saya bisa membantu orang lain, dan saya tahu saya kunjungi rumah mereka dan mereka memang di dalam kesulitan. Itu ada pribadi dan ada dalam komunitas yang saya lakukan. Ini jadi ada perasaan hati yang luar biasa bahwa saya bisa membantu orang lain. Yang kedua, ini pertanyaan Pater, bahwa saya punya beberapa teman dan kami berdiskusi, terutama sekarang ini ada masa pilkada. Saya termasuk tim sukses di Sleman. Nah, dalam diskusi terus kemudian sedikit meloncat ke agama begitu, ada teman yang mengatakan bahwa saya itu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tetapi saya ingin juga dan mengajarkan kepada yang lain bahwa yang penting itu mengasihi Allah, dan saya tidak perlu beragama. Tidak perlu beragama. Jadi yang penting itu semuanya langsung kepada Tuhan, berdoa dan lain-lain kepada Tuhan, tetapi tidak perlu beragama. Saya tanya, loh, kalau kamu berdoa kepada Tuhan, doanya bagaimana? Dia mengatakan, ya bisa saja saya Bapa Kami, Salam Maria. Loh, itu kan agama itu, bukan apa. Tapi dia mengatakan, tidak, saya juga bisa berdoa dengan kata-kata saya sendiri. Gitu loh. Nah, pertanyaan saya begini, Pater. Apakah orang yang mengatakan bahwa dia mencintai Allah, kemudian berdoa langsung kepada Allah tanpa mengikuti agama, karena katanya agama itu mengkotak-kotakan orang, agama itu mengkotak-kotakan sesama manusia, sehingga kemudian terjadi ada yang mayoritas
bisa mendiskriminasikan yang minoritas dan sebagainya. Sehingga sebaiknya semua manusia percaya kepada Allah tanpa harus beragama. Demikian, Pak John. Terima kasih. Ya, hal yang pertama, Om Pius. Tadi saya ceritakan di komunitas, ya, di mana saya juga ada di sana. Itu kita punya gerakan, ya, 5 roti dan 2 ikan, ya. Dan ini kali yang kloter yang ke-8, kita masih maju lagi sampai kiranya bisa sampai ke kloter yang ke-10, ya, dengan menolong teman-teman, para pemulung, orang-orang yang sangat membutuhkan di masa pandemi. Dan betul apa yang Om Pius sharingkan itu juga sama dengan anggota dalam komunitas yang saya jadi moderator mereka itu. Kita menemukan bahwa ternyata dalam masa pandemi ini, kita semua dalam satu bahtera yang sama. Bukan hanya orang-orang Katolik yang kita pandang sebagai kita seiman dan mereka kita bantu, tidak. Tapi karena semua orang adalah manusia, maka kita punya tanggung jawab moral untuk bisa menolong mereka. Sikap empati kita itu kita tunjukkan tidak hanya pada orang-orang segolongan dengan kita, tapi bahwa karena mereka adalah manusia, kita patut untuk bisa menghargai mereka, patut untuk bisa mendukung mereka. Jadi itu apa yang Om Pius sharingkan tentang komunitas-komunitas tertentu yang melakukan pelayanan belas kasih seperti itu, ya, yang kami rasakan juga di komunitas pelayanan belas kasih Allah, ya, dengan gerakan 2 ikan dan 5 roti, ya, itu kiranya juga menjadi gerakan dari banyak orang, ya. Kita semua yang hadir dalam pengajaran ini kiranya juga, ya, merasa kita tidak harus takut menjadi miskin, tapi kita harus berani untuk bermurah hati, sama seperti Bapa di surga bermurah hati. Kalau air dalam gelas itu, ya, tetap ada dalam gelas dan tidak diminum, air itu tidak berguna. Tapi kalau air itu bisa diminum, berarti air itu berguna dan akan diisi lagi dan air yang baru. Lalu yang kedua, agama itu satu institusi, satu lembaga dengan aturan-aturan main tersendiri untuk membuat orang itu lebih leluasa berrelasi dengan Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya, ya, yang lebih tepat itu adalah, ya, kalau kita memeluk satu agama, kita punya aturan mainnya dong. Orang Yahudi yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil itu, ya mereka punya aturan main. Anda Yahudi, ya, 613 perintah itu harus Anda lakukan. Dari 613, silakan 248 yang positif dilakukan, 365 larangan silakan dilakukan. Dan bagi mereka itu adalah punya finalitas, punya tujuan akhir. Tujuan akhir adalah apa? Bersatu dengan Tuhan. Nah, itu mereka punya, orang-orang Yahudi punya konsep seperti itu. Ya. Kita, ya, di dalam gereja, Yesus juga punya ajaran-ajaran yang perlu kita ikuti. Salah satunya adalah yang kita bahas malam hari ini, tentang kasih. Ya. Ketika kita bicara tentang kasih, itu bukan soal I love you, ya, atau saya mengasihimu, bukan itu. Tapi bagaimana kita semakin percaya kepada Allah, tapi juga yang kedua adalah kita juga mengasihi manusia sebagai manusia. Om Pius, hari-hari ini kita semua dihebohkan dengan apa? Surat kabar, terutama dalam bahasa Inggris, tapi juga dalam bahasa Indonesia, tentang Paus Fransiskus, yang dikatakan bahwa Paus Fransiskus itu mendukung perkawinan sejak. Pertama begini, karena itu ditulis dalam bahasa asing, maka pemahaman orang terbatas sehingga langsung saja to the point. Itu pertama. Yang kedua, para jurnalis itu tidak semuanya adalah orang Katolik konservatif, tapi para jurnalis itu adalah orang liberal seperti yang Om Pius contohkan tadi. Mereka yang mau berdoa langsung pada Allah atau apa. Orang-orang liberal. Jadi ketika mereka mendengar seperti itu, ya, dalam film Francisco, ya, mereka berpikir bahwa Paus itu mendukung, ya, mendukung seperti itu.
Sebenarnya bukan seperti itu. Paus Fransiskus itu punya prinsip. Prinsipnya apa? Prinsip yang diberikan oleh Yesus. Karena kalau dia itu manusia, apapun dia, kita harus mengasihi. Dia kasih contoh misalnya, orang-orang LGBTQ, ya, orang-orang LGBTQ, kaum LGBTQ itu, ya, oleh banyak orang itu disingkirkan, tidak diterima dalam masyarakat. Paus Fransiskus mengatakan apa? Gereja jangan bersifat diskriminatif terhadap mereka. Bukan berarti itu Paus Fransiskus mendukung LGBTQ, bukan. Tapi bahwa mereka itu manusia, kita harus mengasihi. Bahwa mereka punya disorientasi seksual sebagai homo, sebagai lesbian, atau transgender, oke lah. Itu disorientasi yang dosa. Itu yang kita tidak terima. Dalam Injil kita lihat, ketika seorang pelacur tertangkap basah, mereka bawa pada Yesus, dan orang-orang langsung bertanya, ini bagaimana ini, orang ini, perempuan tertangkap basah ini. Hukum Taurat mengatakan kami harus lempar dia. Bagaimana pendapat Anda? Yesus tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan mereka. Yesus malah berkata pada mereka, kalau kalian rasa diri ya, kalau kalian tidak punya dosa, ambil batu dan lempar orang ini. Dan ternyata apa? Dari orang yang paling tua, itu muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka itu orang berdosa. Nah, jadi sebenarnya Paus Fransiskus itu tidak mengatakan tentang, oke, saya support kalian ya, untuk perkawinan sejenis. Tidak. Tapi yang Paus Fransiskus mau tekankan adalah, kalau hukum sipil itu mengaturnya seperti itu kan hukum sipil mengatur warga negaranya. Maka manusianya itu kita harus hormati. Karena dia warga negara, lebih-lebih karena dia manusia, kita harus hormati. Tapi sekali lagi, disorientasi seksual mereka tidak ditolerir. Tuhan menciptakan manusia pria dan wanita. Maka ketika seorang ada disorientasi seperti itu, tidak. Jadi sampai sekarang juga Vatikan belum mengeluarkan ya statement yang bisa langsung diviralkan ya. Tapi ini dari video dan orang berpikir bahwa, wih, Paus ini kok bisa begitu, sampai orang Katolik juga akhirnya berbicara ya banyak. Sebenarnya itu masalah bahasa. Kalau Paus bicara dalam bahasa Italia, harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Italia itu orang mengatakan traduttore e traditore. Itu artinya penerjemah itu pengkhianat. Orang yang menerjemahkan itu biasa mengkhianati apa yang menjadi maksud dari sumber tadi itu. Kadang-kadang orang terjemahkan mereka tambah-tambah, mereka tafsirkan, jadinya lain ya. Yang sebenarnya dimaksudkan ini ya traduttore e traditore, traditor ya. Oke, itu Om Pius. Jadi komentar saya seperti itu ya. Iya. Om Stef mau tanya. Mikrofon hidupkan dulu Om Stef. Iya, silakan. Ya. Romo, dari apa tadi di ayat yang ke-39, iya, mengatakan bahwa kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Romo ya. Ya, baik Romo. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kita mensikapi bahwa seandainya kita tahu di persimpangan jalan itu banyak sekali mereka yang meminta-minta. Entah dia sebagai pengamen yang dia dengan gitar-gitar ataupun juga ibu-ibu yang dia minta-minta. Nah, ada sikap dari pemerintah bahwa mereka tidak perlu diberikan sedekah. Nah, sementara dari hukum yang ada di kita, kasihlah sesamamu manusia. Nah, ini ada semacam dilema, Romo. Sementara kami ingin memberi mereka sesuatu, ya. Khawatirnya nanti pemerintah melihat, loh, ini kita memelihara pengemis. Tetapi kalau tidak kita beri, nah mereka juga perlu sesuap nasi atau sesuatu yang mereka bisa hidup lebih lanjut. Nah, bagaimana kita mensikapi ini? Apakah kita tetap saja memberi mereka sedekah
Dan berarti ini mungkin sedikit agak melawan atau dari hukum aturan pemerintah, atau kita cuek saja? Terima kasih Romo, itu saja. Terima kasih. Ya, itu memang sebuah dilema, ya, dilema yang bukan hanya Om Steve yang menghadapi, tapi kita semua ya kita semua ketika di lampu merah pasti bertemu dengan orang yang masih gagah perkasa tapi meminta-minta, orang yang tua atau yang cacat meminta-minta. Nah, bagi saya sih kembali pada diri kita, ya, kembali pada diri kita. Kalau memang kita merasa perlu untuk bisa memberi, why not? Nah, jadi misalnya kalau dia itu meminta-minta dan memang orang itu kita lihat dia betul-betul membutuhkan, mungkin itu adalah Tuhan Yesus yang mau kita kasih itu, ya. Jadi kita bermurah hati. Ya. Ya. Tapi ya kita juga mungkin ya kadang-kadang melihat dengan situasi dan kondisi di lapangan itu, ya, di lapangan. Jadi kita itu harus tulus ya, dan itu seperti ular dan merpati ya. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus ya. Jadi kita juga lihat situasi dan kondisi. Jangan sampai kita juga menjebak diri kita sendiri dalam jebakan polisi yang ada di lampu merah itu. Ya. Jadi dalam hal kalau kita mau bermurah hati, silakan kita tunjukkan kemurahan hati kita. Memang kita tidak sempat, ya tidak apa-apa. Gitu. Mungkin ada cara yang kita bisa lakukan sebagai perbuatan kasih kepada orang-orang lain. Tidak hanya di lampu merah, tapi mungkin di tempat lain kita bisa melakukan itu. Itu Om Steph. Baik Romo. Ya, terima kasih banyak Romo. Ya. Malam Romo. Iya. Ya, sedikit kesaksian. Ya, siapa ini? Lukas. Oh ya. Beberapa tahun silam itu saya di sebuah perusahaan tempat saya bekerja itu biasanya ada kegiatan doa puasa setiap minggu ke-4 atau ke-5. Jadi ini yayasan yang bergerak di bidang pelayanan tapi Kristen punya. Lalu terkait dengan aturan gereja atau undang-undang tadi, apakah ini masuk dalam konteks itu? Ada ritual baptis ya, baptis salam seperti itu. Lalu yang kedua ada itu perjamuan kudus mereka. Jadi saat itu saya menolak, waktu itu kami ada bertiga teman-teman dari Katolik, menolak dengan pemahaman kami, kemampuan pemahaman kami bahwa di Katolik itu baptis cuma sekali. Mohon pencerahannya Romo, apakah kita di Katolik memang dibaptis lebih dari 2 kali? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan perjamuan kudus itu, kita boleh ikutin juga di saat itu. Itu aja Romo. Iya. Terima kasih. Begini, Pak Lukas. Hal yang pertama, di dalam gereja Katolik, baptis bisa 2 kali, kalau itu special case, kasus khusus, dalam arti begini, si Pak Buyung ini sudah dibaptis, tapi kemudian dia lupa, nggak ada bukti tertulis, surat baptis juga nggak ada, pastoran terbakar, jadi buku induk juga terbakar. Ini, Pak Buyung ini mau menikah ini, perlu status liber, ya surat baptis terbaru harus. Tidak ada. Kamu sudah dibaptis. Kayaknya sih saya sudah dibaptis, tapi baptis bayi. Baptis bayi mana kamu ingat? Ya. Nah, kalau misalnya dalam kasus spesial seperti itu, Romo bisa melakukan sebuah tindakan pastoral dengan membaptis ulang. Ya. Itu hanya kasus spesial. Tapi kalau memang dia tahu dengan jelas bahwa saya dibaptis di gereja ini pada tahun sekian, atau pokoknya saya dibaptis di gereja itu, tahunnya saya sudah lupa. Oke, karena usia pertama sudah lupa. Bisa dicek. Oh di sana buku induknya masih ada. Oke, bisa ditemukan. Nah, jadi kita di gereja Katolik baptis memang 1 kali untuk selama-lamanya. Tapi bisa dibaptis double, dibaptis kali kedua kalau memang orang itu betul-betul ya lupa ya dibaptis kapan dan tidak ada dokumen apapun. Lalu yang kedua, kalau kita sudah dibaptis di gereja Katolik, tidak perlu lagi dibaptis di gereja yang lain. Entah baptis selam ke, baptis percik atau apa,
Tidak perlu. Karena kita sudah dibaptis secara Katolik. Saya beberapa minggu yang lalu saya menjelaskan kepada kita semua tentang pembaptisan ini. Jadi ada teman-teman ya dari tetangga yang selalu berpikir bahwa baptisan di gereja Katolik itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena hanya dipercikih. Sah kalau itu baptis selam. Saya mengatakan mungkin perlu banyak membaca kitab suci, terutama bukan bahasa Indonesia, tapi bacalah teksnya dalam bahasa asli, bahasa Yunani, maka ya perjanjian baru dalam bahasa Yunani mungkin akan membantu untuk lebih mengerti. Nah, Tuhan Yesus itu tingginya itu sekitar 1,8, 1,7 sampai 1,8 ya, tinggi sekali itu ya. Di Sungai Yordan itu ya paling hanya setinggi lutut lah, setinggi lutut. Nah, orang setinggi Yesus itu bagaimana dia bisa baptis selam? Yohanes itu mengambil air dan dia siram kepala Yesus. Itu. Siram kepala itu yang namanya baptis percikan, dipercikih. Nah, secara teologis, ya, ketika kita bicara tentang baptis Katolik yang diperciki, ya, itu kita mengerti dengan apa? Air itu adalah simbol Roh Kudus. Maka ketika seorang dibaptis dengan diperciki, itu sama dengan seorang itu dicurahi Roh Kudus. Orang itu dicurahi Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus ini adalah sebuah pengalaman Pentekoste yang dialami oleh seorang baptisan baru. Itu. Jadi, kadang-kadang tetangga sebelah mungkin juga lupa bahwa kita orang Katolik itu kita punya tradisi yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Bahwa misalnya mereka punya rujukan adalah dalam Kisah Para Rasul tentang Filipus yang membaptis sida-sida, ya, bahwa mereka dua itu masuk ke dalam, kita common sense saja. Kalau mereka berdua masuk ke dalam air bersama-sama, lalu siapa yang akan berbicara? Kalau baptisan kita itu sah kalau mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gimana dua-duanya kepalanya dalam air? Ya, yang nggak bisa buka mulut lah. Ya, itu. Jadi kadang-kadang mereka menerjemahkan, oh karena itu sida-sida itu dan Filipus sama-sama masuk ke dalam itu, kemudian mereka dua keluar, maka baptis yang afdol adalah baptis selam. Tidak, kita Katolik punya aturan main. Dulu juga pernah ada baptis selam seperti itu dalam gereja Katolik awal-awal. Tapi kemudian dirasa ya gereja berkembang dan ada konsili-konsili yang mengaturnya. Maka di gereja-gereja kita itu ada tempat yang namanya baptistero. Baptistero adalah tempat pembaptisan, sebuah tempayan yang dipakai pada saat pembaptisan. Itu. Jadi ada baptistero yang di gereja-gereja pasti ada itu, baptistero. Tidak hanya tempat untuk air kudus, tapi juga baptistero untuk pembaptisan. Itu. Kita Katolik tidak perlu lagi ya dibaptis double dengan baptis selam kayak apa, tidak perlu. Karena kita sudah dibaptis satu kali untuk selama-lamanya. Lalu yang kedua, di dalam gereja Kristen ada perjamuan. Apakah perjamuan mereka itu sama dengan Ekaristi? Bagi mereka itu adalah Ekaristi mereka. Tapi bagi kita orang Katolik, that is not the Eucharist. Itu bukan Ekaristi. Kenapa? Ekaristi bagi orang Katolik adalah sakramen. Dan yang berhak untuk merayakan sakramen Ekaristi adalah seorang imam yang ditabiskan di dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, ketika seorang imam merayakan Ekaristi di gereja Katolik, yang berhak untuk menerima sakramen Ekaristi, itu pun hanya orang Katolik. Dan tidak semua orang Katolik juga yang sudah menerima komuni pertama. Dan tidak semua juga yang merasa diri layak untuk bisa menerima komuni. Kalau yang tidak layak itu apa? Mereka yang punya dosa. Silakan mengaku dosa, dan setelah mengaku dosa, silakan terima komuni. Oleh karena itu kita, Katolik, ketika kita ke gereja Protestan, tidak perlu terima. Karena bagi kita itu bukan Ekaristi. Ya, bukan Ekaristi. Mereka tidak mengatakan tubuh Kristus tidak. Bagi-bagi. Ya, bagi-bagi. Ya.
Demikian juga ketika mereka, kalau datang ke gereja Katolik, kita tidak memberi komuni kepada mereka. Kenapa? Karena itu bukan ekaristi bagi mereka. Bagi kita, ketika masih hosti saja, kita baru beli, oke, semua orang bisa makan. Kalau anggur kita baru beli dari katedral, oke, semua orang boleh minum aja. Tapi ketika Romo sudah meletakkan tangan di atasnya, memberi berkat atas itu, sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Hanya orang Katolik yang layak untuk menerima itu. Bayangkan, orang Katolik yang sudah komuni pertama saja, kalau dia punya dosa, dia tidak bisa menerima komuni. Jadi betapa agungnya ekaristi itu. Jadi Pak Lukas, kalau nanti ekumene, ya, mereka bagi-bagi roti, tidak usah terima. Ya, say thank you saja. Ya, karena kita punya ekaristi adalah sakramen. Ya, Ibu Kiusan. Ya. Terima kasih Romo atas pencerahannya. Ya. Romo, ya. Saya mau sharing sedikit ya Romo. Ya. Ini pengalaman saya pada waktu itu saya lagi ke Israel. Ya. Ikut tur dengan orang Kristen ya Romo. Ya, di Sungai Yordan ya, di Baptis Selam ya. Pada waktu itu sudah 20 tahun yang lalu Romo. Ya. Sebetulnya enggak ada, cuman dalam hati saya waktu itu pas di Sungai Yordan, ya dalam hati saya tuh hanya ngomong, Tuhan Yesus, aku pengen ngerasain dibaptis seperti Engkau dulu di Sungai Yordan. Baru aja ngomong gitu, Bapak pendetanya ngomong, siapa yang mau dibaptis di Sungai Yordan? Saya langsung ngacung sendirian, nggak disapa Romo. Nah, kebetulan ada satu anak muda-mudi itu baru merit, jadi ikut, jadi kita bertiga. Nah itu Romo, tapi dari pengalaman situ, besoknya saya mendapat suatu tanda yang Tuhan berikan pada saya Romo. Terus terang saya di dahi saya Romo, ada suatu tanda salib kalau kena sinar lampu gitu ya, ada kelihatan salibnya. Itu sejak saya dibaptis di Sungai Yordan itu saya merasa bersalah ya Romo. Di situ saya, apalagi saya sekarang udah mendengar dari Romo bahwa dibaptis itu hanya 1 kali, tidak usah 2 kali. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, apa yang sudah terjadi pada saya gitu Romo? Ya, itu aja Romo. Ya, anggap saja itu bukan sebuah pembaptisan, ya, karena surat baptis ibu itu 1 kali yang diterbitkan oleh Gereja Katolik. Ya. Katakan itu, oke lah. Ya faktor kebetulan tadi kan bilang ingin merasakan ya Sungai Yordan, meskipun Sungai Yordan airnya kuning karena itu kan air untuk mengairi sawah ya. Dari setelah Danau Galilea itu kan daerah pertanian yang subur, itu air sungai yang sama yang dipakai untuk mengairi sawah, memandikan ternak-ternak di situ. Nah, tapi ketika ada di dekat Yeriko ada tempat itu ya, dekat Yeriko ada tempat itu, orang rame-rame masuk ke air kuning itu ya. Saya ketika lihat itu juga saya ketawa ya. Ketika saya masih studi di Yerusalem dan pergi beberapa kali di tempat itu ya, saya itu senang menonton. Ya. Saya tidak pernah masuk ke situ, senang menonton orang ramai-ramai masuk di situ. Nah, tidak apa-apa Ibu, itu sebuah pengalaman saja, tapi itu kan bukan dengan kesadaran penuh bahwa saya mau dibaptis 2 kali. Kita orang Katolik itu baptis hanya 1 kali. Tapi yang harus kita ulangi berkali-kali adalah apa? Janji baptis. Janji baptis itu kita ulangi bukan hanya pada malam Paskah, tapi dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Bagi teman-teman karismatik, kalau Anda ikut seminar hidup baru dalam roh, biasanya ada malam pencurahan roh, ada pembaharuan janji baptis. Kalau ada romonya, pembaharuan janji baptis. Jadi kita bisa berkali-kali membaharui janji baptis kita. Ya. Jadi kita baptis 1 kali, tapi janji baptis bisa berkali-kali kita mengulangi untuk menyadarkan kita. Yang kedua, ketika kita dibaptis, kita punya wali baptis. Wali baptis itu namanya tercatat dalam surat baptis kita loh. Yang lain-lainnya nggak ada. Ya, hanya baptis dan juga pernikahan, saksi-saksi itu ditulis namanya dalam dokumen resmi ya. Itu berarti sakramen baptis ini tidak main-main. Wali baptis kita ada 1 atau 2. Mereka-mereka itu yang menjadi malaikat pelindung untuk kita ketika kita dibaptis dan dalam proses selanjutnya menjadi orang Katolik. Itu. Jadi tidak usah merasa bersalah. Anggap itu sudah 20 tahun yang lalu. Apalagi itu
dalam prinsip tertentu itu ignoransia ya, ketidaktahuan. Jadi kecuali ibu sudah tahu, Romo John sudah jelaskan, pergi ke Israel, masuk lagi ke Sungai Yordan. Nah, merasa bersalah, aduh, ini Romo sudah jatuh lagi di Sungai Yordan. Tapi ini kan 20 tahun yang lalu, ibu juga tidak mengerti hal-hal begitu. Nah, malam ini tentang pembaptisan dan Ekaristi yang Pak Lukas tanya tadi, kiranya bisa menjadi jelas. Pak Terjan. Terima kasih, Romo. Ya, baik. Ya, Pak Terjan, saya sedikit menyambung yang tadi disampaikan Pak Lukas. Nah, kalau menurut saya itu apa istilahnya di Kristen itu mereka melakukan perjamuan, ya, dan mereka membagi roti dan anggur untuk diminum. Sekarang ada anggur ya. Ya, menurut saya itu hanya simbolis. Sedangkan di dalam gereja Katolik pada saat doa syukur agung dan kemudian roti dan anggur itu berada di atas korporat dan kemudian dikonsekrir oleh imam yang tertadis, maka iman kita mengatakan bahwa roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dengan demikian, maka ada perbedaan yang sangat mendasar atau hakiki antara apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kristen dan apa yang kita terima di gereja Katolik. Ya. Saya kira ini, mohon pencerahan Romo, apakah saya salah atau bagaimana? Ya, itu tepat yang saya jelaskan tadi ya. Kalau di gereja Kristen itu mereka sebut sidik. Sidik sama dengan kita komuni pertama. Itu saja di usia tertentu ya. Tapi penghayatan untuk Ekaristi bagi kita ya itu berbeda ya. Tadi saya katakan bahwa di dalam Ekaristi ya ada satu istilah namanya transubstansi. Transubstansi itu berarti apa? Kalau tadi itu hosti. Hosti itu ketika sudah dicurahi dengan Roh Kudus, dengan berkat begini, itu bukan hosti. Sudah menjadi tubuh Kristus. Kemudian kalau anggur itu tidak lagi disebut anggur, tapi menjadi darah Kristus. Nah, satu kali teman saya, dia juga hadir di sini, ya, Ayung, teman saya, dia kan ke Australia itu. Ya. Sekarang dia ada di Amerika, dia lagi dengarin, pas dia senyum-senyum. Dia kembali dari Australia, dia ketemu saya, dia bilang, Romo, kita teman baik jadi sama omong ya. Apa itu? Mas Bro, saya biasa panggil dia Mas Bro. Mas Bro, ada apa itu? Dia bilang, kalian itu mengajar tentang keadilan, tapi tidak adil. Hah? Maksudnya apa itu? Saya ini baru pulang dari Australia. Di Australia, saya ikut misa, kami semua minum anggur. Di sini di Indonesia hanya Romo yang minum. Tidak adil. Saya ngomong si Ayung, saya bilang, Yung, kamu tanam kamu punya anggur, nanti kita buat pabrik anggur dan kita semua minum waktu Ekaristi. Dan anggur itu di Indonesia bertahun-tahun, itu harus beli dari Australia atau dari Eropa. Bayangkan KWI itu keluarkan dana yang besar untuk beli anggur loh. Hosti bisa dibuat di Indonesia. Tapi anggur itu harus dari pohon anggur. Suster-suster PRR, suster-suster CIJ, mereka itu bisa buat anggur dari nenas, dari pepaya. Di Sumba dulu ada suster PRR yang buat anggur dari jambu mente. Ya, bisa saja. Tapi untuk misa, anggur harus dari pohon anggur. Ya, itu. Romo ketika mendoakan dalam Ekaristi, mengatakan ini dari pohon anggur, bukan dari pohon pepaya atau dari pohon apa. Ya, apalagi tuak putih atau arak lagi, ya moke. Ya, tidak. Harus anggur dari pohon anggur. Jadi saya ngomong pada Ayung, aduh Mas Bro, kita ini kekurangan. Di Indonesia belum ada pabrik anggur untuk misa. Jadi sorry ya, kalau pastor bilang adil tapi ternyata tidak adil, itu urusan kamu. Tapi pastor tetap adil. Dan pastor kan tidak bersalah kalau merayakan Ekaristi. Sekarang ini kan kita punya anggur dari Bali. Wah, itu saja masih mahal.
Saya baru-baru ke Katedral Jakarta untuk beli, untuk komunitas, satu gantong itu, ya, itu kayaknya 3 liter. Saya beli 2 liter saja, 600.000 rupiah. Berarti betapa mahalnya, ya, mahalnya anggur itu. Nah, tapi kita keluar jalur ya. Tapi saya mau katakan tadi, ya, ketika Ekaristi hanya ada kalau saja anggur saja itu semua orang boleh mengkonsumsi. Tapi ketika Romo sudah mengkonsekrirkan atau menguduskannya dengan berkat, maka hosti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Maka ketika Romo atau suster atau prodiakon membagi komuni, tidak pernah mengatakan hosti dan kita bilang amin. Tidak. Tapi mengatakan tubuh Kristus. Dan ketika mengatakan tubuh Kristus, jawaban kita adalah amin. Amin artinya apa? Saya percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus. Maka saya terima. Jadi kalau Romo mengatakan tubuh Kristus, jangan diam-diam atau senyum-senyum. Smile man. Tidak. Harus. Tubuh Kristus, amin. Romo tidak akan mengatakan tunggu di sakristi. Tidak. Ya. Tidak mengatakan tunggu di sakristi, tapi tubuh Kristus, amin. Titik. Itu. Kalau di gereja Kristen ya, tadi saya katakan, ya itu adalah simbol-simbol. Kita tidak mengatakan itu sebagai simbol. Ya, hosti dan anggur bukan simbol, tapi itu betul-betul ya Allah yang tersamar. Santo Thomas Aquinas ketika melihat tentang tubuh Kristus, ya sakramen Maha Kudus ini, dia mengatakan ketika melihat tubuh Kristus, ya atau hosti yang sudah dikonsekrir, dia melihat Allah yang tersamar. Itu yang kita selalu lihat. Allah yang tersamar. Itu. Allah yang tersamar. Jadi bukan hanya hosti, tapi Allah yang tersamar. Nah, itu sebabnya kadang-kadang kami, para Romo, atau juga suster-suster, lupa daratan. Dan mungkin karena ketidaktahuan. Yang di dalam tabernakel itu bukan hosti. Tapi yang dalam tabernakel adalah tubuh Kristus. Atau sakramen Maha Kudus. Kadang-kadang ada suster atau pastor tanya, apakah masih ada hosti dalam tabernakel? Tidak. Bukan hosti itu. Apakah masih ada sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel? Apakah masih ada tubuh Kristus di dalam tabernakel? Nah, itu yang benar. Bukan, apakah masih ada hosti? Hosti itu yang masih dalam bungkusan yang di plastik itu yang kita beli dari Obor atau dari mana itu, atau dari Canisius. Nah, itu adalah hosti. Jadi kalau sudah dalam tabernakel, namanya saja tabernakel, tempat kudus, ya kudus. Maka kenapa di gereja-gereja selalu tabernakel itu lampunya ada, lampunya tetap menyala. Kalau padam saja kita harus nyalakan lilin. Kenapa? Mau menandakan bahwa Allah yang tersamar itu ada di situ. Satu lagi, ketika kita masuk ke gereja, kenapa kita berlutut? Kalau Anda berlutut, jangan berlutut menuju ke altar. Berlutut menuju ke tabernakel, karena Yesus ada di sana. Kita punya lain. Tabernakel ada di sana, berlutut arahnya ke tempat yang lain. Ya, berlutut. Silakan berlutut, mata pandanglah ke tabernakel. Itu, kita memandang Yesus. Ketika kita lewat di depan tabernakel, berlutut, atau paling kurang berdiri dan tundukkan kepala. Nah, itu baru Katolik. Bukan lewat di depan tabernakel pakai lari, tapi di depan patung Bunda Maria, aduh, sopannya minta ampun. Kalau depan patung Bunda Maria, Anda bisa lari, enggak apa-apa. Karena Bunda Maria adalah manusia. Dan itu patung, kita tidak menyembah patung. Ya. Tapi kalau di depan sakramen Maha Kudus, depan tabernakel, silakan berlutut. Silakan berlutut. Orang kalau terima komuni saja, kita terima pakai tangan, ada orang yang saking menghormati dan menyembah Tuhan, mereka terima dengan lidah. Itu. Kemudian, kalau kita, ya, tentang, masih dengan sakramen Maha Kudus ini ya, kadang-kadang ketika kita terima komuni, kita beda-bedain. Saya paling suka kalau terima dari Romo, dari suster, frater, prodiakon. Prodiakon, aduh. Saya kenal dia prodiakon. Oke lah. You kenal si prodiakon itu. Tapi yang dia bawa itu yang paling penting. Manusianya
Anda boleh tidak respect pada dia, tapi yang dia bawa itu yang number one. Yang dia bagikan itu Kristus, tubuh Kristus, bukan dia punya tubuh, ya, bukan prodiakon punya tubuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin terlalu manusiawi. Kita melihat prodiakon itu siapa dan kita mau terima komuni juga, kita bilang, aduh, kenapa terima di dia lagi? Seperti itu. Urapannya beda kali, Romo. Kenapa? Urapannya beda kali, Romo. Tidak harus melihat urapan. Seorang prodiakon itu dilantik oleh uskup dan punya masa jabatan untuk 3 tahun, bisa diperpanjang jadi 6 tahun, dan dia berkuasa di wilayah parokinya sendiri. Kalau Bapak Uskup sendiri yang melantik dan punya jabatan, punya masa waktu tertentu, itu kita tidak bisa gugat. Bapak Uskup yang menabiskan Romo, Bapak Uskup yang melantik ya si prodiakon. Apalagi prodiakon dipilih dengan kualitas tertentu. Pastor paroki punya kriteria memilih orang tertentu untuk menjadi prodiakon. Kalau yang miring-miring langsung di-cut. Dia baru seminggu jadi prodiakon, ternyata begini. Pastor paroki adalah uskup kecil di paroki. Dia bisa plok, berhentikan. Gitu. Ada lagi? Satu lagi boleh, Romo? Boleh? Tadi ada dibilang kerajaan Allah adalah kerajaan kasih itu sendiri. Ya. Lalu ada kerajaan surga. Ini perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan surga itu apa, Romo? Mohon pencerahannya lagi. Sebetulnya satu. Tapi penginjil, ya, orang seperti Matius, ya, Matius itu dia menulis untuk orang-orang Yahudi. Maka dia harus berbicara dengan kata-kata yang bisa mudah dipahami oleh orang Yahudi. Maka dia ya mengatakan tentang kerajaan Allah. Sebetulnya kerajaan Allah, kerajaan surga, dua-duanya sama. Tapi karena misi dari setiap penginjil itu beda. Nah, orang seperti Matius dia mewartakan Injil, dan Injilnya itu ditujukan oleh orang-orang Yahudi, maka dia harus menggunakan terminologi yang cocok dengan orang-orang Yahudi. Itu. Jadi entah kerajaan Allah atau kerajaan surga itu dua-duanya sama. Menyatakan hal yang sama. Bahwa kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa. Dan Allah ada di mana? Ada di surga. Itu Pak Lukas. Ada lagi yang... Terima kasih, Romo. Ya, kita sudah 1,5 jam. Tidak terasa ya. Tapi karena mereka yang di Indonesia Timur itu sudah jam 10.30, Indonesia Tengah itu jam 9.30, kalau di Indonesia Barat kan masih 8.30. Jadi apalagi yang di luar negeri ya, ada Dina dan Jimmy ya, teman saya Ayung di San Francisco. Wah, mereka sudah pagi-pagi buta itu ya. Sebenarnya di pagi-pagi mereka masih istirahat, tapi gara-gara mau dengar suara dari sahabat mereka dari sini, maka mereka mau bangun cepat-cepat. Ya. Oke, jadi kita sampai di sini. Kita bertemu lagi ya minggu depan. Kalau minggu depan kita akan dengan hari Jumat ya. Minggu ini spesial, saya undur ke malam minggu karena saya lagi berada di luar kota. Baik, maka kita tutup dan saya mendoakan Ibu Bapak sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, syukur semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Malam hari ini melalui sabdamu, Engkau luar biasa. Engkau menunjukkan dirimu sebagai kasih. Dan Engkau menghendaki agar kami mengasihi Engkau dengan totalitas kehidupan kami. Dengan hati yang tidak terbagi. Juga menghendaki agar kami juga mengasihi sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri secara total. Semoga kasih-Mu ini dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Engkau sendiri mengutus Yesus Putra-Mu untuk mengajar kami perintah baru, yaitu perintah kasih. Semoga perintah kasih ini menjadi milik kami. Perintah kasih menyempurnakan kami, supaya kami semua juga semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, sertailah kami semua. Lindungilah kami semua dari mara bahaya. Berkatilah keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas kami. Semoga kami dijauhi dari sakit penyakit,
dijauhi dari segala perpecahan, dijauhi dari segala mara bahaya yang menghadang kehidupan kami. Kami percaya menyertai kami. Tuhan, mohon berkat juga untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita. Mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Semoga di kesulitan-kesulitan mereka juga merasakan kasih-Mu yang abadi. Tuhan, doa-doa kami ini, dan berkatilah juga istirahat malam kami ini. Terima kasih Tuhan, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Ya, Mel, terima kasih banyak. Hai Pater. Hey, ada di sini. Apa kabar? Nama saya disebut ini. Iya, namamu disebut sebagai kesaksian dari pastor berbohong. Bagus ya, Romo. Kamu yang dulu protes saya gara-gara tidak minum anggur ya waktu misa itu. Iya, Romo. Apa kabar? Kabar baik, ya, kabar baik. Pagi di sini. Iya. Iya betul, Romo. Itu pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Iya. Salam untuk keluarga di Amerika. Waduh. Salam. Ya kami di Los Angeles, Pater. Oh, bukan di San Francisco ya? Sorry. Saya ralat dikit. Iya. Nanti. Nggak apa-apa. Ya, kapan-kapan baru kita ketemu di Los Angeles. Los Angeles. Saya akan jemput Pater di sini ya. Oke. Thank you. Om Pius, terima kasih ya selalu. Terima kasih, Pater. Pengajarannya luar biasa. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih, Pastor John. Terima kasih banyak dan ya adios ya. Terima kasih. Ya. Ya Romo, pamit ya. Ya.